Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, wali-wali santri dan juga ibu-ibu, walal akhos para ulama yang hadir pada majelis ini, para habaib-habaib dalam majelis kita ini juga hadir yang terhormat Habib Ibrahim Al-Hasani dari Yaman. Beliau ini lama sekali bersama Sayyid Muhammad di rumahnya Sayyid Muhammad di Mekah sana. Dan Habib-Habib yang lain banyak. Juga Habib Ubaidullah dari Trangkil juga hadir di majelis kita ini. Masya Allah, seumpama tidak ada perintah dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kita ini hanya menceritakan nikmat-nikmat Allah saja. Saya itu macam gak berani itu cerita mengenai keadaan-keadaan yang sangat menggembirakan hati pada hari ini. Tapi karena ada perintah supaya kita ini bercerita mengenai nikmat Allah, dan bercerita mengenai nikmat Allah itu adalah bagian dari syukur. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan at-tahaddus bin ni'mati syukrun. Bercerita mengenai nikmat-nikmat Allah itu syukur. Seumpama tidak ada itu, saya khawatir tuh cerita-cerita begini bisa jadi nggak baik, bisa jadi sombong dan sebagainya. Tapi karena perintah Allah dan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, dan supaya kita ini dihitung orang-orang yang syukur, akan saya ceritakan juga. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengarang kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fit Tahaddus bi ni'matillah 'alal itlaq. Beliau cerita mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada beliau mulai lahir beliau sampai menjelang wafat beliau. Maka saya sebagai tanda syukur kehadirat yang agung, yang mulia, yang telah memberikan taufik kita kepada kebaikan-kebaikan ini, tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya ceritakan sedikit mengenai apa yang saya rasakan dalam majelis ini. Hadirin yang dimuliakan, saya itu sudah banyak melihat madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di mana-mana di pojok-pojok dunia ini. Tapi pesantren kita ini, bukan pesantren saya, pesantren kita ini termasuk pesantren yang langka. Saya lama di Saudi itu, saya juga pernah masuk di kuliah-kuliah hadis, bagian kelas terakhir, doktorahnya itu, yang hafal Bukhari satu pun nggak ada.
Jadi umpama saya itu bisa ngasih gelar kamu itu yang hafal Bukhari, saya kasih gelar doktor semua itu. S4, nah, bukan S3, S4. Betul ini. Jadi zaman sekarang ini orang hafal Bukhari termasuk orang langka, perlu diawetkan ini. Ya. Jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang merusakkan. Orang tuanya khususnya harus syukur betul-betul ya. Punya anak hafal Bukhari ini harus syukuran. Kalau nggak syukuran nih, masya Allah. Berarti nggak tahu nilainya ilmu, tidak tahu nilainya agama. Ini perkara besar semuanya kan. Sudahlah kamu putar sampai yang katanya ulama-ulama besar pada zaman ini nanti kan nggak hafal Bukhari. Tapi bukan berarti kamu ulama besar loh, bukan. Kamu ulama kecil. Ya. Umurnya baru 19 tahun kok besar-besar dari mana? Ya. Dari segi hafalan loh, bukan dari segi yang lain-lain. Tapi ini perlu kita syukuri, biar kita ini syukur gitu. Barang siapa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hafal Quran, kemudian dia merasa ada orang yang lebih beruntung daripada dia, betul-betul dia ini orang yang tidak syukur. Nah ini hafal Quran, hafal Bukhari lagi. Ini syukurannya harus menyembelih unta ini. Unta pun tidak cukup. Kalau boleh nyembelih orang nih sebetulnya. Tapi nyembelih orang nggak boleh sih masalahnya. Pokoknya ini nikmat yang sangat-sangat besar. Apalagi ada beberapa yang hafal minhaj, ini lebih langka lagi ini. Zaman sekarang orang kok hafal minhaj. Minhaj itu bapak-bapak, ibu-ibu, tebalnya itu kayak Quran itu loh. Tulisannya kecil-kecil lagi. Nggak ada harokatnya, gundul gitu. Itu dihafalkan oleh anak-anak kita itu. Itu kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Dan ini semua menunjukkan kebenaran, bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ummati kal matar, la yudro awaluhum khair am akhiru. Umatku ini seperti hujan, tidak diketahui yang dulu apa yang akhir yang baik. Maksudnya yang akhir-akhir pun orang-orang istimewa itu ada. Yang istimewa itu bukan orang-orang dulu saja, yang akhir pun yang istimewa juga ada. Dan insya Allah ini menurut pandangan saya, orang-orang tadi itu yang salaman tadi itu termasuk orang-orang istimewa dari segi hafalannya. Tinggal sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua khususnya santri-santri ini berpikir bagaimana tingkatan hafalannya yang begitu tinggi ini dibarengi dengan tingkatan takwanya yang begitu tinggi juga. Jangan keilmuannya itu tinggi kemudian tingkatan takwanya rendah. Saya betul-betul sesek itu nafas saya itu kalau ada santri biasa ini tiap hari ngapalan Quran, kok pulang kemarin itu nonton TV, itu saya sedih itu, masya Allah. Kemarin itu ada, kalau orang awam yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, nggak ngerti ilmu agama, nonton TV itu kelihatannya kok ya pantas-pantas saja daripada keluyuran kemana-mana gitu, daripada loh itu. Jadi orang hafid Quran, maka saya ini teringat ayah saya. Kalau saya dulu baca Quran kok keliru, mesti beliau ini marah.
Ini lidah kamu mesti pernah kamu buat dosa ini. Apa dosa kamu? Kamu bohong ya hari ini tadi. Oh, dimarahi habis-habisan. Jadi tidak bicara tajwid, tapi bicara lesan pernah bohong itu dimarahi habis-habisan. Nah, kemarin itu tadi malam itu beberapa santri, tidak saya sebut namanya, ya, saya suruh membaca beberapa ayat itu. Padahal dia ini pakarnya hafalan di pondok ini. Kok bisa bahasanya idz qalat imra'atu imrana inni nadhartu laka ma fi lih. Ya kamu pulang kok dzanya jadi dalnya jadi dza itu bagaimana itu? Langsung ini kesempatan. Nah, kamu nonton TV ya? Makanya belero itu. Tapi orangnya tidak saya sebutkan. Innallah satar. Yuhibbus sitar. Orang itu tidak boleh menceritakan keburukan orang. Paham ini? Ini satu yang saya ingatkan itu, tapi ini untuk lain-lain juga. Termasuk untuk wali murid. Ingin anaknya jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang takwa. Anaknya bisa di pesantren, ngaji siang malam. Terus wali muridnya itu di rumah nonton televisi, itu kelihatannya juga sudah tidak pantas. Kalau cita-citanya itu anaknya di insinyur, jadi dokter, itu nonton TV itu nggak apa-apa lah. Ingin anaknya itu jadi orang alim, jadi ulama, jadi hafid Quran, jadi hafal Bukhari, penyebar hidayah. Lah kok nonton TV? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa TV itu haram? Oh, TV itu bukan haram, sumbernya haram. Yang haram-haram itu semua didakwahkan di televisi itu. Maka ini santri-santri yang baru pulang dari rumah, yang merasa tersinggung dengan perkataan saya ini, cepat tobat, insyaallah ya. Biar nanti zalnya jadi dzok ya. Hadirin dimuliakan, masya Allah, betul-betul perlu kita syukuri suasana ini. Nah, ini suasana ini adalah barokahnya doa para guru-guru kita, doa orang-orang soleh, doa para wali murid juga, termasuk doa ibu-ibu juga. Karena dikatakan dalam kitab Bahjatul Majalis itu doanya wanita yang solehah itu seperti doanya 100 wali katanya. Nggak tahu sumbernya dari mana, tapi dikatakan oleh para ulama. Maknanya doanya wanita soleh itu sangat tinggi nilainya. Karena apa? Memang langka ini wanita solehah itu juga langka. Sehingga kalau ada wanita solehah, doanya kayak 100 wali. Jadi kalau ada 10 wanita solehah itu berarti 1000 wali sudah. Nggak usah banyak-banyak, sudah cepat hidayah menyebar kemana-mana itu nanti. Berkat doa para guru kita, doa para masyayikh kita, doa para wali murid, doa santri sendiri, dan pengorbanan semuanya. Karena wali-wali murid ini juga saya lihat korban besar. Dari tempat-tempat yang jauh datang ke sini hanya untuk supaya anaknya belajar ilmu. Kemarin itu ada satu wali murid itu diceritakan kepada saya untuk datang ke sini itu beliau jual satu rumahnya. Rumahnya itu nggak tahu berapa, dijual satu untuk datang ke sini. Dari Kalimantan itu. Ya itu orang kayak begitu, kalau ikhlas itu jelas tuh mesti ada nilainya di sisi Allah. Bapak telah berkorban, ibu-ibu juga telah berkorban.
anak sudah berkorban juga. Semoga pengorbanan kita ini barokah seperti pengorbanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ayahnya berkorban, istrinya Siti Sarah, Siti Hajar berkorban, anaknya pun berkorban siap disembelih, ibunya berkorban habis-habisan, ayah pun siap dibakar karena agama. Akhirnya keluarga ini dipilih oleh Allah untuk menjadi asbab hidayat seluruh alam. Keluarga inilah yang akhirnya menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Agung melahirkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Fatimah melahirkan Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melahirkan ulama-ulama, melahirkan pejuang-pejuang, termasuk Wali Songo yang akhirnya menyebarkan agama di negeri ini. Begitulah pengorbanan-pengorbanan kita ini, semoga Allah terima. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Tapi perlu diingat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, bahwa anak-anak ini walaupun tingkat hafalannya sudah begitu banyak, sudah saya katakan begitu banyak untuk ukuran zaman ini. Untuk ukuran zaman ini sudah sangat banyak. Ada beberapa orang yang hafal sampai 10.000 hadis. Ini termasuk barang langka di alam semesta ini. Ya. Tapi walaupun hafalan sudah banyak, belajar juga sudah agak lama, tapi mereka itu masih anak-anak. Perlu mereka itu dibimbing lagi, didewasakan. Makanya kita membuka takhusus fikih, takhusus qiraah, takhusus bahasa Arab 2 tahun. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti anak-anak yang sudah punya kelebihan-kelebihan ini mentalnya belum dewasa, kemudian pulang akhirnya kembali kepada keawaman lagi. Karena namanya anak-anak itu walaupun kayak apa ya anak-anak, perlu mereka agak sedikit lagi didewasakan supaya mereka lebih dewasa. Dan supaya menambal kekurangan-kekurangannya di kelas-kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kapan kita buka takhusus supaya mereka menyempurnakan kekurangan-kekurangannya itu. Ada yang punya kelebihan dalam qiraah tapi tajwidnya masih pletot-pletot. Ada yang sudah hafal Bukhari tapi nahwunya masih lemah, maka kita sempurnakan. Insyaallah malaikat. Ini saya ingatkan kepada santri-santri semua dan juga wali murid, jangan mikir kemana-mana. Mau dikirim ke luar negeri, enggak, takhusus dulu. Dan ini untuk kemaslahatan anak-anak kita sendiri. Bukan ini maksudnya itu saya tuh menahan-nahan anak-anak, bukan. Supaya keilmuannya itu mateng. Kita sudah mengirim anak-anak ke Pakistan, kurang lebih 500 orang kita kirim ke sana, mulai tahun dulu sampai sekarang itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, yang dulu di Temboro itu maju ya pulang dari sana ya maju. Tapi kalau di Temboro dulu itu sabiqun al-mutaakhirun, ya, bukan sabiqun al-awwalun, sabiqun al-mutaakhirun ya. Di sana pun kelihatannya juga sedikit perkembangannya.
Cuman tambah gelar Maulana. Fikihnya itu lemah jadinya, keilmuannya lemah. Tapi kita berharap disempurnakan takhusus dulu, biar keilmuannya itu agak lumayan, baru dikirim ke Pakistan untuk belajar semangat dakwah di sana. Belajar ke Yaman, boleh juga, tapi setelah takhusus untuk belajar ziarah kubur di Yaman. Nah, ini jagoan dia ziarah kubur tuh orang Yaman tuh. Tapi sebelum itu semua keluar setahun dulu. Kok banyak sekali? Belum banyak, mesti tambah satu lagi. Kamu harus pernah khidmat di pondok ini minimal 1 tahun. Enak saja kamu sudah diajari 10 tahun, kamu terus nggak mau membantu saya? Itu namanya tidak syukur toh. Keluar setahun itu untuk umat. Ke Pakistan itu untuk menambah wawasan dakwah kamu, dakwah seluruh alam. Yaman supaya kamu ketemu orang-orang soleh di sana. Itu mbahnya Wali Songo ada di sana, Fakih Muqaddam. 1 tahun untuk saya. Bagaimana? Nah, ini penting nih. Karena saya ini juga sudah capek loh ngajar kamu itu. Sampai saya sekarang sakit-sakitan itu sebenarnya gara-gara kamu, bukan karena kebanyakan kolesterol, bukan. Ya. Kebanyakan sumpek melihat kamu ini. Ya. Sekarang gembirakan saya, khidmat setahun. Apa tugasnya? Nanti kamu membantu adik-adik kamu yang itu musyawarah habis isya itu, ya. Sehingga mutu santri-santri yang akan datang lebih baik daripada yang sekarang. Insya Allah. Nah, insya Allah itu kalau menurut orang-orang soleh maknanya janji. Bukan insya Allah itu mau untuk menghentikan orang bicara. Maknanya janji dan berharap kepada Allah agar Allah mudahkan apa yang kita niatkan. Itu maknanya insya Allah. Saya memprogram kamu semua itu, ya, itu betul-betul karena saya itu sayang sama kamu. Saya memprogram kamu persis seperti saya memprogram anak-anak saya. Itu anak-anak saya tidak ada yang saya kirim kemana-mana, harus selesai takhusus. Ya nggak? Itu anak-anak saya tahu semua tuh kamu. Jadi bukan saya ini nyuruh kamu takhusus itu maksud untuk ganjel takhusus, bukan begitu. Ya. Tapi untuk supaya ini, masya Allah, zaman ini keilmuan agama itu tambah merosot. Jadi kalau kita biarkan, ya tambah lagi merosot. Seperti yang diceritakan Pak Bet tadi, profesor, doktor, tamatan Azhar, tapi baca Quran pletot-pletot. Kenapa? Memang tidak belajar tajwid loh. Walaupun dia itu profesor atau di atas profesor, kalau nggak belajar tajwid apa tahu tajwid? Ya nggak bisa. Jadi titel itu bukan menunjukkan orang itu bermutu. Maka kita ingin pesantren kita itu membentuk orang-orang yang bermutu imannya dan mujahadahnya, fikir umatnya. Maka kita buat program-program dakwah, berpikir bermutu keilmuannya, bermutu waroknya, nggak mau dengan perkara-perkara yang haram. Maka mungkin ini wali murid itu agak sedikit sedih, anak-anaknya di pondok nggak boleh HP, nggak boleh ini, sehingga dihubungi susah. Memang di sini dihubungi susah kalau nggak punya HP. Tapi nanti di akhirat insya Allah dihubungi mudah. Anak-anak
kamu akan memberikan syafaat kepada kamu. Dihubungi mudah karena dia hafid Quran, bisa mensyafaati ayahnya ibunya. Di Temboro dihubungi 10 tahun nggak bisa. Di Padang Mahsyar langsung menjemput kita. Mana yang untung? Nah, gara-gara HP ini anak-anak nggak konsentrasi. Ada genteng bocor tahu, adiknya sakit tahu, walimah tahu, apa aja jadi tahu. Akhirnya ngajinya tidak konsentrasi, tidak tawajuh, akhirnya jadi kedodoran, tidak berhasil. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mau menerima wahyu, menerima ilmu agama, maka digiring oleh Allah, ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di puncak gunung dulu, di Tursena sana, baru layak untuk menerima kalamullah. Begitu juga yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika mau menerima wahyu, digerakkan hatinya oleh Allah untuk ke sana, Gua Hira. Maka dalam logo Al-Fatah itu kan ada Iqra gitu kan, ada Iqra, terus di bawahnya gunung itu Jabal Nur itu, Gua Hira itu. Jadi maksudnya kalau kamu ke Al-Fatah ini berarti kamu masuk Gua Hira, belajar Iqra. Gua Hira ada HP-nya enggak? Enggak ada. Sunyi. Walaupun istri Nabi di rumah itu adalah waliullah, sebaik-baiknya wanita yang ada di dunia ini, tapi Rasulullah untuk menerima Iqra itu dipisahkan dulu ke puncak gunung sana. Menunjukkan memang untuk mencari ilmu agama ini perlu satu keheningan, ketenangan, ketawajuan supaya bisa masuk itu. Lain dengan ilmu-ilmu dunia, lain. Ilmu agama itu lain. Ilmu agama itu harus ada hubungan kuat antara guru dengan muridnya. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam ketika mau mengajarkan Iqra kepada baginda Nabi, dipeluk dulu sampai setengah mati pelukannya itu. Dipeluk lagi sampai 3 kali baru diajari Iqra. Maka santri itu perlu rapat dengan gurunya, itu rapat biar sukses. Lain dengan belajar matematik. Belajar matematik kepada orang kafir pun bisa. Tapi ilmu agama itu lain, ilmu suci, ilmu langit, ilmunya para nabi harus ada cara khas, termasuk kerapatan, kecintaan antara murid dengan gurunya. Maka wali-wali murid itu harus mendukung bagaimana anak-anaknya itu punya pandangan yang baik kepada guru-gurunya. Jangan nanti anaknya pulang 1 tahun sekali, cuman beberapa hari, kemudian ngomel sama anaknya, ini pesantren apa sih ini? Orang nggak boleh pulang kesempatan sebentar saja. Wah ini kok tertibnya kok tertib apa nih, kok memberatkan sekali. Itu namanya wali murid itu tidak kerjasama dengan gurunya namanya. Tapi masya Allah nak, itu guru-guru kamu itu kok sayang sekali dengan kamu ya. Dikasih kesempatan pray sebentar aja, cepat-cepat balik. Sudah disayangi, jangan sampai kita ini tidak memperhatikan sayangnya guru kita. Jangan bertepuk sebelah tangan, akhirnya dinempiling nanti itu. Bertepuk sebelah tangan kan nempiling namanya. Jadi semuanya Allah SWT, ini pentingnya kita kerjasama dengan semuanya. Ya ini untuk semuanya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika Pak Bet ini datang ke Nizamuddin, cerita mengenai perkembangan Dauratul Hadis di
di Temboro ini kepada Maulana Ilyas Barabangkawi. Itu beliau ini penanggung jawabnya pesantren di Nizamudin Kasyiful Ulum, bahwa anak-anak hafal 1000 hadis, hafal 5000 hadis. Maka Maulana Ilyas itu terkejut, kok masih ada zaman orang-orang hafalkan begitu. Jadi orang India aja terkejut dengan perkembangan ini. Tapi lebih terkejut lagi kalau sudah hafal 1000 hadis masih nonton TV. Lebih terkejut lagi itu. Jadi maksud saya itu antara keilmuan dan ketakwaan itu harus kita sesuaikan. Kalau keilmuan dengan ketakwaan tidak sesuai, akhirnya seperti kita ini punya lampu gede 1.000.000 watt, nggak ada setrumnya, akhirnya gelap saja. Tapi ada lampu ini 5 watt, tapi ada setrumnya, ya menerangi mana-mana. Insya Allah mulai kan. Kemudian ini Masya Allah jauh-jauh ini, kalau dengan santri saya bisa bicara lebih panjang pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi saya mau memfokuskan pembicaraan saya ini kepada wali-wali murid yang datang jauh-jauh, Masya Allah. Pertama kali saya sangat gembira dengan kedatangan bapak-bapak ibu-ibu semua. Diceritakan bagaimana ibunya Imam Bukhari, seorang wanita yang kaya raya. Beliau itu menemani Imam Bukhari yang masih kecil waktu itu dari satu negeri ke negeri yang lain. Tapi ternyata pengorbanan ibunya itu sampai hartanya habis untuk anaknya ini tidak rugi. Sehingga ilmunya Imam Bukhari menjadi rujukan bagi seluruh umat di seluruh dunia sampai sekarang. Kayak apa untungnya ibunya Imam Bukhari itu. Maka kalau ibu-ibu, Masya Allah, mungkin sedikit korban untuk anaknya ini, insya Allah tidak akan rugi. Pengorbanan seorang ibu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Cita-cita seorang ibu sangat mempengaruhi keadaan anaknya. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, istrinya Sayyidina Imran ketika beliau hamil berdoa, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika beliau hamil berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bernazar, saya bercita-cita bahwa anak saya ini muharrar, hanya untuk agama saja ya Allah, hanya untuk berkhidmat pada agamamu saja. Terimalah nadar saya ini ya Allah dari aku. Di awal kesuksesan anak itu dimulai dari niat tulusnya ibunya. Ibu-ibu ini dengar, ini penting ini. Sudah punya niat seperti istrinya Imran ini belum ini? Ya Allah, saya bernazar anak saya ini untuk agamamu. Saya tidak ingin anak saya ini jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden. Tidak. Betul itu? Presiden sudah ada, untuk apa kamu jadi presiden? Nanti nganggur kamu. Lurah juga sudah ada. Ini Pak Muson juga ada di sini, Pak Lurah. Kamu mendaftarkan lurah, ya mesti nggak diterima. Kita jangan bercita-cita anak-anak kita jadi pejabat-pejabat, tapi bercita-citalah anak-anak kita jadi asbab hidayah untuk pejabat-pejabat. Kayak Wali Songo, tidak ingin jadi raja,
tapi jadi asbab hidayah untuk raja-raja, sehingga raja-raja Jawa pada masuk Islam semua. Ini penting, ini dimulai dari sini ini. Jadi pendidikan bukan dimulai dari pesantren, dimulai dari niatnya seorang ibu. Anaknya ini yang tulus hanya untuk agama. Ada seorang wali Allah bercerita, kalau nggak salah ini namanya siapa itu zaman dulu, Bishr al-Hafi kalau nggak salah. Maka ini anaknya itu santri, dapat targhib dari gurunya seperti ini, maka dia akhirnya pulang menemui ayahnya, menemui ibunya. Ya, tadi saya dapat penjelasan dari Syekh supaya anak-anak itu bisa sukses, anak-anak diserahkan untuk agama. Maka saya mohon kepada ayah, kepada ibu, serahkan saya ini untuk khidmat agama saja. Saya tahu bahwa saya punya kewajiban berkhidmat kepada ayah, berkhidmat kepada ibu. Tapi saya mohon halalnya, Bu. Mohon halalnya, Pak. Saya ini serahkan kepada Allah untuk berkhidmat pada agama saja. Maka ayahnya, ibunya, iya. Anakku, bener. Pokoknya kamu untuk agama. Kamu nggak perlu khidmat sama ayah, nggak perlu khidmat sama ibu. Kamu saya niatkan sudah untuk agama saja. Akhirnya berangkatlah ngaji ini. Telah ngaji lama, jadi orang alim. Maka malam hari dia pulang ke rumahnya sekian tahun, pulang. Ketuk pintu, krok. Assalamualaikum. Dijawab sama ayahnya, waalaikumsalam. Siapa ini? Loh, saya anaknya bapak, anaknya ibu. Loh, saya tidak punya anak kok, katanya ayahnya, katanya ibunya. Tidak punya anak bagaimana? Dulu saya punya anak, tapi sudah saya serahkan sama Allah, jadi saya nggak punya anak. Sudah serahkan Allah untuk khidmat agama. Ini kamu tuh anak siapa? Saya nggak punya anak sekarang. Waduh, nggak boleh pulang nih, langsung berangkat lagi ngaji lagi, akhirnya jadi wali itu anak itu. Maka wali murid itu begitu itu. Jangan dididik anaknya itu cengeng, suruh pulang aja. Kamu di pondok makan tewel terus, sekarang saya sembelihkan ayam. Akhirnya nggak mau mondok anaknya begitu. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Sekarang kalau anak-anak bagaimana ini, santri ini? Kamu sudah pernah diserahkan kepada Allah belum oleh ayah kamu, ibu kamu? Belum? Ya nanti minta halalnya aja ya, Bu. Ayah, serahkan saya kepada Allah supaya saya itu jadi kayak anaknya Imron itu, jadi orang barokah begitu. Jangan disuruh pulang aja toh. Masa ngaji dijatah-jatah, nanti harus pulang. Ini gimana, nanti barokahnya jadi kurang, Bu. Insya Allah gitu ya. Jadi barokah yang datang dari seorang anak itu diceritakan itu di antara asbabnya yang besar itu adalah dimulai dari niat yang tulus dari ibunya hanya untuk agama. Akhirnya keluarlah anak. Ya. Cita-citanya ibunya itu anaknya itu laki-laki, tapi ternyata keluar perempuan. Itulah Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Nah, semoga santri-santri putri ini begitu juga. Jadi kayak Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Maka semuanya kan barokah daripada niat ibunya itu. Maryam ini masih kecil itu
kecerdasannya, kepinterannya itu sudah seperti orang yang umurnya itu besar. Ini baru umur sebulan itu sudah kayak umur setahun. Fa'ambataha nabatan hasana, barokah di niat ibunya, jadi pertumbuhannya itu bagus itu. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian ini terjadi yang aneh lagi, ini barokah dari niat ibu itu ada keanehan terjadi. Apa itu? Ulama-ulama Bani Israel pada zaman itu, mereka itu berebut ingin mendidik Maryam. Kalau ulama itu masih bisa dipahami, tapi yang ikut berebut itu bukan hanya ulama, sampai seorang nabi pun, yaitu Nabi Zakaria, itu berebut juga. Dan ulama-ulama itu nggak mau ngalah dengan Nabi Zakaria. Pokoknya kami aja ya yang ngurus ini. Maka Nabi Zakaria, saya saja. Enggak, kami saja. Ya sudah, sekarang undian. Diundi, setiap ulama membawa pena, ditulisi namanya, kemudian suruh melemparkan ke sungai. Siapa yang penanya hanyut, nggak berhak mendidik Maryam. Siapa yang penanya tidak hanyut, boleh. Ternyata semua hanyut selain penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria yang berhak. Loh, ini kamu renungi itu. Jadi kalau orang tua itu memang betul-betul niatnya tulus, nanti Allah akan gerakkan orang-orang soleh itu untuk mendidik anak-anak kita. Makanya kalau kita ini melihat anak kita itu kok kumpul orang-orang nakal, anak-anak nakal, jangan disalahkan siapa-siapa. Ini barangkali niat saya ini kurang tulus ini, sehingga akhirnya yang menemani anak saya itu anak-anak nakal. Kalau saya niat saya tulus, insya Allah orang-orang soleh akan berebut untuk mendidik anak saya. Begitu saja, nggak usah nyalahkan orang, karena kalau nyalahkan orang itu tidak ada perkembangan apa-apa, jadinya malah kita ini rusak. Tapi kalau kita nyalahkan diri sendiri, maka kita akan ada perbaikan meningkat. Dalam nasihat yang diriwayatkan dari Nabi Isa, siapa yang menyalahkan orang lain, dia tidak akan sampai kepada Allah. Siapa yang menyalahkan dirinya sendiri, maka dia akan sampai kepada Allah. Nah, kalau orang itu menyalahkan dirinya sendiri aja meningkat. Oh, niat saya kurang tulus ini. Oh, doa saya kurang ini. Nangis saya waktu malam kurang ini. Maka akhirnya anak saya ini ngantuan seperti ini. Tidak menyalahkan orang, akhirnya meningkat, akhirnya jadi datang Nusratullah. Nah, oleh karena Allah SWT, kemudian Siti Maryam itu melahirkan seorang nabi, seorang rasul, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu setelah dakwah kurang lebih 3 tahun diangkat ke langit. Dan Nabi kita mengatakan nanti menjelang kiamat, Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk menyempurnakan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada agama yang tinggal di dunia ini selain Islam. Habis agama selain Islam. Nah, oleh karena Allah SWT, ini masalah barokahnya doanya ibu, cita-citanya ibu. Ini masih ada satu lagi nih cerita yang sangat menarik dalam Quran itu, yaitu ceritanya Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Beliau dimuliakan oleh Allah, punya anak namanya Ishak alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ishak ini akhirnya menurunkan ribuan nabi. Seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Ishak. Kapan beliau mendapatkan kemuliaan ini? Kapan? Nah, ini yang penting diperhatikan oleh ibu-ibu nih. Kapan? Ketika beliau khidmat tamu. Dikatakan oleh para ulama, jadi seorang ibu itu kalau suka khidmat umat, khidmat tamu,
maka itu barokahnya akan kembali kepada anaknya, anak-anaknya akan mudah jadi orang baik. Fabasyarnaha bi ghulamin alim. Aku kasih kabar gembira Siti Sarah akan saya kasih anak yang alim. Padahal ini anaknya belum lahir, tapi sudah dapat gelar dari Allah, anak alim. Jadi anak alim tapi belum ke pesantren, ya. Belum apa-apa belajar. Alimnya itu sebelum lahir sudah. Sebab apa? Barokahnya ibunya suka khidmat. Maka ibu-ibu di kampungnya masing-masing biasakan khidmat orang-orang soleh. Ini di masjid ada program dakwah, kirimlah tempe, tewel apa ke masjid. Ya Allah, saya buat ini meniru-niru Siti Sarah, semoga anak saya yang mondok di Temboro jadi orang yang kuridhoi. Nah, begitu. Bisa juga dengan khidmat cara yang lebih mudah lagi. Ibu-ibu nanti sebelum pulang, kalau ada kelebihan uang, gitu, di Al-Fatah ini ada 1000 orang itu nggak dibekali di rumah itu. Sudah datang saja ke kantor, ini 10 juta untuk anak-anak yang tidak punya bekal. Khidmat, semoga Allah SWT jadikan anak-anak saya itu jadi orang-orang yang sukses. Katanya Panembahan Senopati Gus Mubed, kotaknya siapa sokeh. Kotak sudah disiapkan banyak, tapi isinya nggak tahu. Tapi ini saya tidak minta loh, malaikat. Saya tidak minta. Ini perhatikan betul. Ini katanya ayah saya dulu, kalau kamu minta, kamu tahu melarat katanya. Ini tidak minta, tapi ini menyemangatkan kita untuk kita ini korban, bukan minta. Kalau minta jadi tambah melarat. Man fataha li nafsihi babas su'al fatahallahu lahu babal faqr. Siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan buka pintu melarat. Maka Al-Fatah ini punya tertib sirian. Apa sirian itu? Pokoknya anti minta-minta. Itu pesannya guru-guru saya begitu. Saya pernah jumpa pada Maulana Umar. Maulana Umar bilang, lebih baik kamu mati daripada kamu minta-minta. Karena saya tanya waktu itu, ini saya pesantren saya ini perlu bangunan, perlu begini, bagaimana Syekh? Beliau jawab, daripada minta-minta lebih baik mati saja. Jadi semaikan Allah SWT ini tidak minta-minta, jangan dipahami menyumbang. Loh, bukan menyumbang. Kamu tidak menyumbang. Ini adalah untuk diri kita sendiri supaya tambah barokah diri kita dan anak-anak kita. Insyaallah malaikat. Menyumbang tuh kayak agama ini milik orang lain, agama milik orang Temboro, apa kamu sumbang itu? Agama milik kamu sendiri. Kalau kamu dapat surga ya kamu tempati sendiri. Loh. Kok menyumbang tuh menyumbang bagaimana? Jadi istilah menyumbang itu istilah yang sangat tidak baik itu. Kotak sumbangan. Oh, sumbangan. Maka di sini ditulis kotak amal. Bukan sumbangan. Amal. Ini bukan sumbangan. Untuk kamu sendiri kok sumbangan. Mulaikan Allah Ta'ala. Dan ini saya punya pengalaman dikit ini. Orang-orang yang banyak korban untuk pesantren ini, akhirnya itu anak-anaknya itu kok punya pesantren, saya lihat itu. Mudah oleh Allah dimudahkan untuk buat pesantren. Itu dulu ayah saya, mbah saya itu setiap ada orang bikin pesantren mesti milkut. Orang bikin masjid, saya kayunya. Akhirnya kok anak cucunya itu jadi mudah bikin pesantren itu. Nah, kamu ingin mudah apa tidak? Nah,
Nah itu, ini untuk wali murid loh ini. Bukan untuk murid, untuk wali murid. Nanti kalau untuk murid saya khawatir disalahgunakan. Nah, minta uang sama orang tuanya. Nah, ini harus ditambah bekalnya biar barokah ini, harus ditambah bekalnya. Jangan begitu ya. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi niat tulusnya istrinya Imran dan khidmatnya Siti Hajar, barokahnya tidak karu-karuan, sehingga membuat anak-anak cucunya jadi orang-orang yang sukses. Semoga ibu-ibu begitu juga. Allahumma amin. Ini baru ibu-ibu, belum ayah ini. Ayah lain lagi. Karena katanya saya dengar kemarin orang Jakarta itu bilang, orang laki-laki itu di mana-mana sukanya cari duit, tapi kalau perempuan sukanya belanja, minta duit. Jadi jadi podo ayah sendiri. Jadi sudah mulai kan, ini sekarang untuk wali murid, bapak-bapak. Allah SWT telah memberikan contoh kepada kita keluarga yang mulia, keluarga yang sukses, keluarga Nabiullah Ibrahim, sehingga setiap sholat kita doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya enggak? Ya Allah, rahmatilah Nabi Agung Muhammad SAW sebagaimana engkau telah merahmati Nabi Ibrahim. Ada apanya Nabi Ibrahim itu? Masya Allah. Sampai Nabi kita itu minta didoakan oleh seluruh umat supaya Allah datangkan barokah kepada beliau, sebagai Allah datangkan barokah kebaikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi kita itu sudah yang tertinggi, tapi beliau minta kayak Nabi Ibrahim, menunjukkan Nabi Ibrahim itu juga sangat tinggi gitu. Kalau kamu baca tahiyat pakai Sayyidina apa enggak? Pakai enggak? Pakai ya. Kalau menurut fatwanya Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Romli, itu yang paling bagus pakai Sayyidina. Karena kita ini diperintah dalam Quran, la tas'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil Rasul seperti orang lain. Yang paling bagus pakai Sayyidina. Loh di Bukhari enggak ada Sayyidina? Iya. Karena itu Rasulullah ngajar langsung kepada sahabat, nggak pakai Sayyidina, masa dirinya sendiri dikatakan Sayyidina ya. Tapi kita umat ini bagus pakai Sayyidina. Itu begitu kata para ulama. Tapi kalau nggak pakai Sayyidina, ya terserah kamu. Tidak batal sholatnya, tidak. Tapi menurut kebanyakan ulama, khususnya Ibnu Hajar, Imam Romli itu pakai Sayyidina. Ini biar wali murid tahu nih. Nah, mulaikan Allah SWT keistimewaan Nabi Ibrahim itu diantaranya itu apa? Ini yang keistimewaannya banyak ya. Ini yang kaitan dengan kesuksesan anak cucu itu loh. Apa itu? Di antaranya yang Allah ceritakan dalam Quran, pertama kali beliau ini dakwah di sana, di negerinya Namrud, sampai akhirnya beliau ini dilemparkan dalam api. Itu ceritanya semua tahu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu berpikir, kelihatannya dakwah di tempatnya Namrud ini susah ini. Saya mau hijrah ke Palestina saja. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi ke tempat ibadah kepada Tuhanku. Dzahibun ila rabbi itu maksudnya ke Palestina, ke Syam. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi ke Syam dengan harapan
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada aku. Maka beliau tinggalkan kampungnya, tinggalkan negerinya, pergi ke Syam, bikin markas dakwah di sana yang namanya Masjidil Aqsa. Lah sambil berangkat ini beliau doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka dikasih kabar gembira oleh Allah, dikasih anak yang halim, yang lembut, yang akalnya itu sempurna. Maka pergilah beliau ke negeri Syam. Di sana beliau dapat istri yaitu Siti Sarah. Tapi sudah sampai umur 80 tahun istrinya itu belum punya anak. Padahal sudah dikasih tahu, akan saya kasih anak yang istimewa, yang halim, yang lembut, yang cakep-cakep. Ini sudah istri yang sampai tua nggak punya anak. Akhirnya beliau dapat Siti Hajar, terus punya anak Nabi Ismail. Jadi kita ini maksudnya itu kalau doa itu jangan mudah putus asa. Kadang-kadang doa itu sudah dimakbulkan, tapi setelah sekian lama baru tampak. Kayak Nabi Ibrahim itu, ketika ini masih muda belum kawin itu sudah doa itu sudah dikasih tahu oleh Allah akan punya anak yang halim, tapi nggak punya anak. Setelah tua baru punya anak, yaitu Nabi Ismail. Setelah punya anak Nabi Ismail, Siti Hajar punya anak juga Nabi Ishaq. Kesimpulannya, doa seorang ayah sangat penting untuk anak-anaknya. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, yang kedua kali Nabi Ibrahim itu doa itu dibarengi dengan berjuang, bukan doa tidur di rumah, doa harus tidur lagi, bukan begitu. Beliau berangkat berjuang sambil doa minta anak. Maka bapak-bapak yang belum keluar 4 bulan ini, kalau keluar 4 bulan terus dengan doa minta anak soleh itu kira-kira bagaimana? Baik apa enggak kira-kira? Ini pertemuan wali murid kok taskil. Nah, di mana aja taskil. Ini apa tuh ini? Nah, panjenengan piye ngono kuwi isane. Apal-apalane sekadung ngono kuwi gitu. Jadi dibarengi berjuang doa seperti Nabi Musa alaihissalam berangkat berjuang ke Mesir, di tengah perjalanan doa, waj'alni waziran min ahli. Dalam perjalanan berjuang terus doa, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Berdoa agar Nabi Harun kakaknya itu dipilih oleh Allah menyertai perjuangan beliau. Maka saya mulaikan Nabi Musa itu belum ketemu sama Harun ini. Pada waktu itu Nabi Harun itu masih jadi pegawai negeri di istananya Fir'aun lagi. Tapi kekuatannya doanya Nabi Musa itu langsung Allah kirim Jibril datang kepada Nabi Harun. Harun, kamu sekarang diperintah oleh Allah untuk menyertai adik kamu Musa dalam perjuangan. Dengan doanya adik kamu dipilih oleh Allah jadi Nabi, jadi Rasul. Ringsa begitu. Di doanya orang berjuang itu penting. Maka anak-anaknya belajar di sini, bapaknya, ibunya hidupkan amal masjid, hidupkan suasana dakwah di kampung-kampungnya. Ini perkara yang penting supaya doanya itu ada kekuatan seperti doanya Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Musa. Dan ini kesimpulan ini bukan kesimpulan saya loh ini.
Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan begitu. Doa yang paling dahsyat itu doa orang yang dalam perjuangan. Insyaallah kita niatkan. Jadi khidmatnya ibu, niat tulusnya ibu, perjuangannya ayah dengan doanya, ini adalah sangat mempengaruhi keberhasilan anak-anak kita. Insya Allah. Masya Allah, semalekan. Mahal semalekan. Anak yang soleh, yang bermutu itu mahal. Jangan kita ini ada pikiran anak-anak pokoknya kita kirim ke pesantren sudah. Mau jadi apa? Jangan begitu. Anak soleh itu mahal. Begitu mahalnya anak soleh sampai Nabi Ibrahim alaihissalam merengek-rengek kepada Allah minta anak soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang soleh. Begitu pentingnya anak soleh sehingga Nabi Zakaria itu berdoa merengek-rengek tengah malam, akhir malam kehadirat Allah. Wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul merengek-rengek minta anak yang akan meneruskan perjuangannya. Nabi Zakaria bukan, wah saya ini orang lurus, anak saya ya mesti lurus, nggak usah doa-doa. Nah, bukan begitu. Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul berdoa merengek akhir malam kehadirat Allah agar diberi anak. Anak yang bagaimana? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Anak yang meneruskan perjuangannya Nabi Zakaria dan meneruskan perjuangannya keluarga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Insyaallah kan? Ini juga disimpulkan oleh para ulama lagi. Jadi doa yang paling baik supaya anak kita ini sukses itu doa yang dibarengi dengan kita ini prihatin terhadap keadaan umat. Ini Nabi Zakaria. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, saya khawatir nanti umat setelah kematian saya nanti siapa yang ngurus ya Allah? Berilah saya ini anak yang meneruskan perjuanganku. Akhirnya oleh Allah dikasih anak yang istimewa, yaitu Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya itu masih kecil itu sudah jadi nabi. Nabi itu kebanyakan diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun. Tapi ini ada nabi kecil, masih kecil sudah jadi nabi. Itulah Nabi Yahya. Sebabnya apa? Di antara asbabnya, jalannya yaitu doa ayahnya minta anak yang meneruskan perjuangannya. Jadi santi-santi ini yang masih kecil-kecil kelas 1, kelas 2 itu jangan ada pikiran saya masih kecil terus pokoknya asalkan tidak kencing di masjid enggak apa-apa. Mau lunjak-lunjak masih kecil loh saya ini. Nah, jangan begitu. Allah kasih contoh buat kamu, nabi kecil. Nabi tapi masih kecil. Lah itu kan Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Lah kula ini putrane Simin nek. Loh. Aja ngono, masa putrane Simin, Siman, Simun. Kowe iki ya kawulane Gusti Allah ya eneng padhane kalau Nabi Zakaria kuwi. Masa kowe iki wong Mboro, Madura kuwi ya eneng padhane kalau Nabi Yahya. Ya padha-padha kawulane Gusti Allah. Jaluk
Jadi semua perkataan yang membuat kita ini jadi lemah itu buang. Datanglah perkataan-perkataan yang membuat kamu itu maju. Ya Allah, saya ini bukan anaknya Nabi Zakaria ya Allah. Tetapi ayah saya itu hamba Allah, ibu saya juga hamba Allah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika. Begitu doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku ini hambamu, ayahku hambamu, ibuku juga hambamu. Maka terimalah keluargaku ini sebagaimana engkau telah menerima Nabi Zakaria, walaupun kecil tapi sudah lurus alim. Nabi Yahya itu masih kecil, itu umur 3 tahun apa begitu, ketemu teman-temannya diajak main-main. Ya, ayo dolanan, main-main ayo. Nabi Yahya itu masih kecil itu. Nah, enggak. Kenapa enggak? Allah menciptakan aku bukan untuk main-main. Lah untuk apa? Untuk ibadah. Nabi kecil gitu. Ini ada kecil-kecil ini bagaimana kalau ditanya? Ayo main-main. Gimana? Saya diciptakan bukan untuk main-main, untuk ibadah. Walaupun anak kecil itu mereka ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di rumah itu. Walaupun kita ini punya anak kecil pasti umur 3 tahun, 4 tahun. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Rasulullah. Kadang-kadang anak kecil itu punya iman, punya kefahaman yang kita tidak kira-kira. Saya itu pernah pergi ke Surabaya sana bersama anak kecil umur 3 tahun itu. Tahu-tahu itu anak itu bilang sama saya, doa saya sudah makbul. Doa apa? Doa makbul itu. Tadi saya habis sholat doa minta roti. Kok saya tuh jalan di depan masjid tadi dikasih roti oleh orang. Sama saya doa minta kerudung, dikasih kerudung juga sama orang, bekena. Di sana di Ampel Surabaya sana. Aneh nggak? Anak umur 3 tahun tapi merasa dia ini makbul doanya. Dan memang betul-betul makbul. Jadi iman itu bukan mesti kalau besar itu baru punya iman. Kadang-kadang anak kecil itu punya iman yang tidak dimiliki orang besar. Maka kita hati-hati. Anak-anak kita kenalkan kepada Allah. Sebagaimana yang diarahkan Nabi kita, bayi baru lahir dikenalkan kepada Allah. Allahu Akbar, telinga kanan, telinga kiri. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, fikirnya ayah, fikirnya ibu, doanya ayah, doanya ibu sangat bernilai untuk anak-anaknya. Sehingga sampai dalam satu riwayat itu dikatakan dalam satu hadis, doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Maka hati-hati itu jadi ayah, jadi ibu itu. Doa-doa kamu itu sangat bernilai. Tapi bagaimana kita mungkin berdoa kalau kita tidak tahu nilai apa yang kita minta itu? Kalau orang itu tahu nilainya anak hafid Quran, bahwa nanti akan berikan syafaat pada hari kiamat kepada keluarganya. Kalau dia membaca Quran, ayahnya dapat pahala, ibunya dapat pahala. Sampai diceritakan para ulama itu ada orang tuh banyak dosanya, mati, disiksa di kuburnya. Anaknya waktu itu masih kecil, anaknya agak besar, terus pergi ke masjid mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah mengatakan kepada malaikat yang bagian nyiksa di kubur itu, hentikan. Anaknya di dunia membaca kalamku, kok ayahnya di kubur disiksa?
Tidak. Jangan disisa lagi. Maka semalakan Allah SWT, kalau kita tahu nilainya anak belajar agama, anak jadi orang yang soleh, ini betul-betul tahu, pasti kita ini akan merengek-rengek doa kepada Allah. Dan itu anak itu kalau soleh semalakan, biasanya akan menurunkan keturunan orang yang soleh, terus berantai-rantai sampai kiamat. Kalau tidak keturunannya ya ilmunya akan berantai-rantai, bersambung-sambung, manfaatnya sampai kiamat dan kita dapat pahalanya terus. Maka anak soleh itu penting malaikat. Dan kalau anak kita itu soleh, kita jangan khawatir apa-apa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada tahun 100 Hijrah. Ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, yang amalannya itu mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau mau wafat, anak-anaknya kecil-kecil di sampingnya. Anaknya itu pakaiannya itu sederhana-sederhana, tambal-tambal, saking miskinnya. Padahal beliau ini khalifah, presidennya waktu itu, rajanya pada waktu itu. Sehingga family-familinya itu datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kayak begini ini. Ini saya punya harta halal 100%. Saya berikan kepada kamu. Saya tidak perlu harta, sudah mau mati itu apa harta. Kalau engkau tidak mau kau kasihkan anak-anak kamu, tidak perlu anak-anak saya harta. Miskin-miskin anak kamu, tidak perlu. Jangan kamu kasih harta anak saya. Anak saya ini, kamu tahu ya, anak saya ini, kalau dia soleh, sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yatawalla shalihin. Allah akan memelihara, menjaga orang-orang soleh. Kalau sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, untuk apa saya risau? Untuk apa saya kasih bekal? Allah sudah jamin. Kalau anak saya ini nakal, nah, anak nakal kalau dikasih bekal tambah untuk nakal nanti. Gak usah kamu bantu apa-apa anak saya. Kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, apa yang terjadi? Anak-anaknya yang miskin-miskin tadi tidak lama kemudian jadi orang-orang kaya, jadi dermawan-dermawan. Kalau sedekah itu kadang-kadang satu hari 100 unta, 100 kuda. Ini barokahnya amalan orang tuanya dan husnudzonnya orang tuanya kepada Allah. Jadi wali murid itu jangan berpikir nanti kalau anak saya itu untuk agama, nanti terus bagaimana makannya, minumnya. Loh, itu pikiran yang tidak benar. Ini ada dikasih cerita. Ada satu orang datang ke Pakistan, ke Rewin, ketemu Syekh Abdul Wahab. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah punya pekerjaan semua, sudah mandiri semua. Tapi yang satu ini hanya ngaji saja, Syekh. Doakan ya supaya ini yang ngaji ini apa itu ya dapat pekerjaan, dapat penghidupan yang baik. Maka Syekh Abdul Wahab itu marah, melotot, bodoh kamu. Orang yang sudah amal agama dekat kepada Allah malah kamu risaukan. Anak kamu yang ngurus dunia saja malah katanya sudah kamu rasakan aman. Kamu itu minta doa keliru. Mestinya kamu itu yang 4 ini belum amal nih, Syekh. Kamu doakan biar dapat hidayat begitu. Bukan yang sudah amal malah kamu risaukan, yang tidak amal malah tidak kamu risaukan. Ini orang kualik dasmu. Ada lebah pikirannya wong ngoten niku. Betul. Niki mun kula tingali mulai zaman biyen. Mulai zaman dulu nggak ada kiai kelaparan tuh nggak ada. Malah sekarang itu banyak kiai mati karena kegemukan. Ya. Kebanyakan makan. Ya. Bukan kelaparan.
Kemarin saya baru akad walimah di Safinya itu, ada anak-anak yang saya kirim ke Bunta itu. Maka wali muridnya saya kasih tahu gitu, ini loh anak kamu itu ngaji aja di sana, sekarang di sana dipanggil kiai. Coba kamu taruh di Ngawi itu, rumahnya Ngawi itu, nanti kan nggak jadi apa-apa tuh. Di sana jadi punya pesantren, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, orang menghormati dia gara-gara agama. Gak usah kamu pikirkan makanannya, sampai sekarang itu juga masih makan terus anak kamu, gemuk lagi ini sekarang. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan dunia kemudian kita ini lemah dalam mendidik anak kita untuk agama. Ini bukan berarti terus orang agama itu nggak boleh kerja, bukan begitu. Tapi jangan takut urusan itu. Kalaupun orang agama itu kerja, niatnya ibadah, cari rezeki yang halal itu ibadah. Tapi rezeki itu sudah ditulis. Rezeki sudah ditulis oleh Allah. Kalau orang itu memang ditulis oleh Allah itu kaya, ya tetap kaya. Kalau ditulis miskin, ya tetap miskin. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kepintaran, tidak ada kaitan dengan ijazah. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Tim itu, Abah Tim Yati itu. Beliau cerita sama saya tuh, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan sedikit saja. Tapi saya ini nggak pernah belajar cari uang, nggak pernah sekolah, SD aja juga tidak. Tapi uang saya banyak Gus sekarang. Rumah saya di mana-mana. Sawah saya juga banyak. Sudah tua itu saya baru tahu itu rezeki itu dari Allah. Paham insya Allah? Karena ini wali murid itu macam-macam. Walaupun macam-macam bagaimana, tanamkan yakin. Saya dengan kamu, dengan semua santri sama saja. Maksudnya sama saja itu gimana? Rizkinya dari Allah. Jangan khawatir orang tidak makan di dunia ini. Namanya lalat saja dikasih makan oleh Allah. Masa hafid Quran nggak dikasih makan? Ya insya Allah akan makan lebih banyak lagi kamu insya Allah. Kenapa di pondok itu makannya cuma 2 kali? Supaya kamu latihan mujahadah, bukan karena pondok nggak punya makanan, bukan. Kedua kali supaya kamu lebih sehat. Untuk ilmu-ilmu kedokteran yang paling canggih sekarang itu, kebanyakan orang itu sakit gara-gara banyak makan, bukan karena kurang makan. Yang ketiga kali, ini lebih penting lagi, memang rezeki kamu ya 2 kali itu. Ini yang paling penting. Jadi jangan ini di Al-Fatah makan cuma 2 kali. Wah, kalau rizkinya itu 3 kali, akhirnya dia 2 kali dari pondok ke warung 1 kali, malah 2 kali. Jadi 4 kali makannya. Itu anak-anak itu ada yang gemuk-gemuk gede-gede. Kamu tuh dikasih makan 2 kali kok bisa gemuk begitu? Lah ke warungnya 2 kali juga, Pak. Oh, Masya Allah. Nah ini. Ya. Jadi semelekan Allah Ta'ala. Karena ini kata Imam Ghazali itu ujian. Di antara ujian orang dalam mengamalkan agama, belajar agama itu dia memikirkan masalah ekonominya. Nah kalau dia lulus, rezeki di tangan Allah, akhirnya baru dia bisa belajar, baru dia bisa berjuang, baru dia bisa ngamal agama. Semelekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian saya pesan juga yang terakhir ini untuk wali-wali murid khususnya, di samping doa, ya kan? Di samping kamu juga mesti berjuang menurut kemampuannya masing-masing. Itu Sunan Giri, maka di sana itu di dekat kali itu saya tulis itu apa itu kompleks Sunan Giri. Kenapa itu? Sunan Giri itu tidak pernah ketemu sama ayahnya. Masih bayi, ayahnya sudah diusir sama
orang Banyuwangi sana. Gitu. Ini Banyuwangi banyak juga ini. Anak cucunya Minak Sembuyu. Gitu. Diusir sama Minak Sembuyu, Bupati Banyuwangi itu gara-gara dakwah di sana nggak diizinkan. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Yang aneh Banyuwangi juga ada sekarang, Aceh juga ada. Itu namanya Maulana Ishaq. Kelihatannya juga dulu ngajinya di India kan, ada Maulananya ini kelihatannya. Dakwah di sana, diusir, sedangkan anaknya masih perut. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Dan kabarnya dari Aceh itu terus beliau pergi ke Malaysia, ke Patani dan sebagainya, menyebarkan lagi agama di sana. Ini ada data-datanya itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena perginya ayahnya itu adalah untuk agama, anaknya yang di perut ibunya itu pun akhirnya dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, jadi ulama besar di Sunan Giri, Raden Paku rahimahullah. Jadi kita ini kalau ingin anak kita sukses itu di antara kita ini berjuang, jangan sampai kita nggak berjuang. Kemudian yang ketiga, yang belum saya sampaikan, kirimlah harta yang terbaik, yang terbersih, yang terhalal untuk anak-anak kita di pesantren ini. Karena orang itu kalau makanannya betul-betul bersih, itu biasanya hatinya itu jadi tenang. Ngamalkan agama itu jadi ringan. Tapi kalau ada makanan syubhat masuk, kemarin waktu istimewa di Jakarta itu ada satu ulama di India itu cerita dalam istimewa itu. Zaman dulu itu ada ulama yang namanya Maulana Ya'qub. Beliau ini berdoa kepada Allah jangan sampai perutnya dimasuki makanan haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kalau makanan itu kok haram, dimasukkan ke mulutnya itu cuman puter-puter aja gak bisa masuk. Satu hari beliau diundang makan oleh santrinya. Dan santrinya ini adalah seorang polisi. Ini bukan berarti menjadikan polisi, bukan ya. Ini polisi zaman dulu. Kalau polisi zaman sekarang lebih parah lagi ya. Ini polisi zaman dulu loh maksudnya. Ini guyonan loh. Nanti marah sama saya, jangan. Ini guyonan saja. Karena wali murid yang polisi juga banyak ya. Tapi insya Allah polisi yang baik, insya Allah. Maka ini muridnya ini walaupun dia itu polisi, dia banyak makan serabut sana serabut sini, tapi dia ini ngerti agama. Memang santri itu jadi polisi itu. Akhirnya dia ini mikir saya mau mengundang kiai ke rumah saya, maka saya akan siapkan makanan yang betul-betul halal. Maka dia kerja sebagai polisi itu sampai jam 3 selesai, setelah itu dia ngelembur cari pekerjaan lain di luar yang betul-betul halal, terus disimpan uangnya sedikit, terus diberikan sama istrinya. Ini uang luar biasa ini bukan dari polisi. Ini uang ini saya kerja lembur khusus halal 100% karena mau saya ngundang kiai saya. Maka siapkan ini makanan, semua uangnya dari sini. Dan kamu jangan pakai itu nampan, jangan pakai piring, jangan pakai kompor yang ada di rumah ini. Ini sudah banyak syubhatnya semua. Nanti nggak mau makan nanti Kiai Ya'qub ini. Nah gimana? Pinjam ke rumah-rumahnya orang soleh, pinjam empreng, pinjam kuali, pinjam kompor. Ya. Kayu pun jangan dicampur. Beli kayu khusus dari uang saya ini, uang halal ini. Akhirnya betul disiapkan semua. Akhirnya santri ini datang ke Syekh Ya'qub. Syekh, saya ngundang makan di rumah saya.
Nah saya Yakub ini tahu kalau Konstantinnya polisi, maka dia ini kenapa sih sulit-sulit undang saya, nggak usah lah. Tidak saya, ini sudah saya siapkan makanan yang betul-betul halal, bukan dari gaji-gaji yang tidak halal. Akhirnya ya Kiai tadi ikram sama santri, ya sudahlah, kapan? Besok datang. Makanan disiapkan. Tapi makanan itu dimasukkan ke mulutnya Maulana Yakub ini, puter-puter aja di mulutnya itu, nggak bisa masuk. Akhirnya dilepeh, dibuang, ditaruh di bawah sufrohnya, terus sudah saya pamitan, saya sudah menunaikan undangan kamu, tapi ini makanan nggak tahu nih kok nggak bisa masuk ya, maaf ya. Ini bukan mau saya, emang nggak tahu saya. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Ya sudah, pulang. Maka akhirnya Pak polisi ini panggil istrinya. Itu Maulana Yakub itu nggak bisa masuk makanannya, itu mesti ada haramnya ini. Ceritakan apa adanya. Jadi semua yang saya masak, wadahnya, kayunya sudah saya istimewakan semua, insya Allah halal 100%. Nah kok nggak bisa masuk? Itu mesti ada masalah ini. Demi Allah sudah saya carikan yang sebaik-baiknya. Akhirnya siapa yang kamu suruh beli daging? Katanya polisi itu. Yaitu pembantu kita itu. Oh mungkin di sini panggil pembantu itu. Nah. Kamu yang beli daging itu kemarin untuk jamuan Maulana Yakub itu, benar? Coba ceritakan. Iya sudah saya belikan daging. Ceritakan apa adanya. Gini Pak polisi, ya. Saya itu beli daging dengan uang dari ibu polisi, yang uang dari itu uang khusus itu. Tapi setelah saya beli daging itu jatuh di selokan. Saya bawa itu tahu tuh jatuh. Karena dagingnya jatuh, saya ambil sudah kotor, saya beli lagi dari uang gaji polisi. Loh. Tapi ini polisi zaman dulu, udah maaf nih. Ini saya cuma nyeritakan itu bayarnya orang India itu. Oh, ini sebabnya. Masya Allah. Akhirnya satu hari ini santri hadir di masjidnya Maulana Yakub itu. Maka dipanggil sama Maulana Yakub, Kang, saya makan di tempat kamu itu betul-betul musibah itu. Loh, kan tidak masuk toh, Syekh? Iya, memang daging itu tidak masuk di perut saya, tapi kan mengenai lidah saya, dan lidahnya akhirnya masuk juga. Itu membuat hati saya itu berbulan-bulan tuh ingin buru saja, ingin jahat saja. Kamu tahu ya, ini hanya khusus untuk kamu nih. Hati saya ini tahu-tahu ingin zina. Padahal saya itu nggak pernah itu hati saya begitu. Ini gara-gara kamu tuh hati-hati ngasih makan orang ya. Itu ceritanya orang India loh ini. Saya tidak punya cerita apa-apa masalah ini. Nanti, Masya Allah, malaikat. Dan ini hanya untuk contoh. Haram itu bukan mesti polisi, petani pun yang nyolong banyu itu juga tidak haramnya. Bukan hanya petani saja, takmir masjid, uang masjid dimakan itu juga haram gitu. Bukan hanya itu saja, penanggung jawab yatim piatu ini, uang untuk yatim piatu kemudian dilek dia, itu juga haram. Jadi haram itu di mana-mana bisa. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala mungkin zaman sekarang ini jarang ya orang yang betul-betul hartanya itu 100% halal. Tapi kita ini harus kita teliti. Yang halal itu yang 100% bersih betul itulah untuk kita dan untuk anak kita. Yang lain-lain itu bisa untuk bikin WC, bisa untuk bikin jembatan, bisa bikin apa begitu. Pokoknya jangan dimakan.
paling bagus disedekahkan pada fakir miskin. Tapi kalau enggak, hatinya belum rela, ya, pokoknya jangan dimakan makanan haram itu. Atau syubhat. Syubhat itu yang kurang jelas itu, jangan dimakan. Jangan dikasihkan anak-anak kita. Ini teknologinya para ulama itu kayak begitu, supaya anak itu jadi soleh. Kalau membuat anak terampil, itu kelihatannya kayak mudah. Dilatih tiap pagi, satu, dua, baju lurus, jangan miring. Nah, kalau membuat anak-anak terampil, itu di SMP, di SMA, insya Allah juga sudah jalan. Tapi bikin orang soleh, bikin orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, yang bisa nangis pada waktu malam, yang mengamalkan agama dengan merasakan kelezatan, kenikmatan. Nah ini di samping doa, di samping pengorbanan, makanannya betul-betul halal betul. Insya Allah mulai kan? Ini maaf betul-betul semua kan. Saya tidak ingin sebetulnya berbicara yang terlalu memberatkan, tapi ini saya kira bapak-bapak ini semua sudah arahnya itu sudah sama. Arahnya kita ingin perbaikan buat diri kita, buat keluarga kita. Insya Allah perkataan-perkataan begini tidak berat. Insya Allah mulai kan? Nah mulai kan Allah SWT. Mari kita akhiri majlis kita ini. Satu lagi ini dalam kitab taklim itu dijelaskan di antara asbab yang paling penting. Asbab yang paling penting supaya anak-anak kita jadi baik, senantiasalah mencintai orang-orang baik. Jadi kalau ada orang-orang soleh di kampung kita, di mana-mana itu, kita tanamkan kecintaan pada mereka. Supaya kita ini anak yang mudah jadi ulama, cintailah para ulama. Karena Allah, bukan karena dia, karena Allah. Maka ini nanti barokahnya kepada anak-anak kita. Nah, muliakan Allah SWT. Sekarang kita akan akhiri majlis kita ini. Sebelumnya kita akan baca Fatihah. Putar-putar dulu. Kemudian ada elan khusus santri yang tamat daurah 2 dan tahosus, putra dan putri nanti malam diharapkan berkumpul di rumahnya Pak Bet yang sebelah masjid ini, depan masjid. Bisa habis isya nanti akan ada sedikit mudzakarah khusus dan juga akan sedikit ada tafakut di sana. Maka jangan pergi kemana-mana. Nanti sholat isya kamu di sini. Setelah sholat isya langsung, ini bagi yang putra, langsung ke rumahnya Pak Bet di depan itu. Yang putri-putri juga bisa sholatnya di situ juga boleh. Pokoknya isya di situ, jangan sampai lambat supaya nanti saya insya Allah sudah akan ke sana. Yang terakhir, Bapak Ibu-ibu semua dan santri-santri semua, tanamkan dalam hati Bapak-bapak semua bahwa ini pesantren milik kita semua, insyaallah ya. Maka kita lah yang akan mendoakan, kita akan memikirkan. Sekarang lembaga-lembaga pendidikan dunia itu di mana-mana ada. Lembaga-lembaga pendidikan agama sedikit, dan yang sedikit pun yang agak sehat itu juga lebih sedikit lagi. Maka kita punya kewajiban sebagai umat Islam ini punya kewajiban untuk membentuk pendidikan-pendidikan Islam yang kuat, membentuk masjid-masjid yang kuat, pesantren-pesantren yang kuat, yang mendekatkan kita kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Maka di sini dipelajari Quran, ini pokok, juga dipelajari hadis. Tapi Quran hadis ini tidak bisa dipahami dengan benar kecuali dengan fikih, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh para ulama, para imam-imam ini.
Kalau kita baca Quran, baca hadis tanpa fikih, pasti nanti keliru. Itu ibaratnya orang itu beli obat ke apotek tanpa resep dokter. Kalau orang ngambil Quran langsung, ngambil hadis langsung tanpa liwat para imam-imam yang ahlinya ini, jadinya itu ngambil obat tanpa resep dokter. Akhirnya dosisnya keliru, bukan tambah sembuh, tambah perutnya jebol. Maka di sini ini dipelajari Quran, dipelajari hadis, dipelajari fikih juga, sehingga memahaminya itu dengan cara yang benar menurut orang-orang ahlinya. Orang tidak boleh bicara kedokteran kecuali orang yang sudah belajar kedokteran sekian tahun. Tapi di negeri kita ini orang belajar agama lewat Quran, lewat majalah, lewat radio, lewat FM sudah perasaan jadi ulama besar, sehingga akhirnya memberi fatwa seenaknya sendiri. Kemarin itu saya dengar FM itu, yang ayat yang dibaca tadi itu, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kita suruh sholat di tepi siang, tepi pagi dan sore, dua tepi siang, pagi dan sore. Maka dia ini di FM itu disimpulkan, oh berarti sholat habis subuh itu nggak apa-apa. Ini kalau ulama-ulama bilang sholat kalau habis subuh, kalau belum matahari ke atas nggak boleh, terus ulama nggak tahu Quran. Katanya. Habis ngasar juga boleh aja, di Quran udah aja. Tarafayn nahar, tepi siang itu pagi sore itu malah diperintahkan sholat. Kok malah nggak boleh sholat? Nah, ini di FM loh ini. Nah ini ya saking jahilnya. Di Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tidak bisa dipahami kecuali dengan orang-orang ahlinya itu. Akhirnya semeruaut. Ya. Bersolat subuh berdua sholat akhirnya misi-misi. Yang pada awame, mufti ini ya awam, sing ngrungokne ya awam, jadi gak karuan. Nah ini kewajiban. Yang salah siapa? Bukan mereka. Mereka itu memang nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu, nggak salah itu. Kalau nggak tahu ya tetap salah, tapi salahnya tidak begitu nggak tahu. Yang paling salah itu yang tahu tidak mau memberitahu, itu yang lebih salah lagi. Kamu naik sepeda motor, urung-urung nggak bawa SIM, cegat polisi. Kamu mana SIM-nya? Loh, SIM itu apa? SIM, izin mengemudi, surat izin mengemudi. Loh, apa sepeda motor itu harus pakai SIM, Pak? Saya tidak tahu apa itu. Saya ini orang kampung, Pak, orang Temboro, nggak tahu begitu-begitu, Pak. Apa polisi bisa memaafkan? Langsung ditilang 100.000. Nah ini mereka. Jadi orang tidak tahu itu tidak dimaafkan. Nah urusan agama juga begitu. Kamu sudah tidak tahu, nggak pernah ngaji yang benar, tahu karena dia itu pandai elektronik, terus kemudian pasang FM, bikin fatwa macam-macam. Nah ini. Tapi yang lebih salah lagi, kita ini bisa mendidik anak-anak kita untuk jadi orang-orang yang pahamnya agama lebih baik, nggak mau. Anaknya baru 3 tahun sudah ditarik mau dikawinkan, itu santri putri ada begitu. Itu wali murid yang begitu itu perlu taubat kepada Allah. Dukung itu selagi anak itu masih mau ngaji, didukung. Kalau tidak mau didoain sampai mau. Nangis sama Allah SWT supaya anak-anak kita dipilih oleh Allah SWT. Insyaallah. Hadiri Sayyidina Maulana. Nah ini ada pesan lagi dari Pak Bet ini. Wali-wali murid yang mau mengawinkan putrinya, coba itu betul-betul dipertimbangkan betul katanya. Carilah menantu itu orang-orang yang betul-betul soleh, tanggung jawab. Nah, jangan sembarangan. Karena ini beberapa wali murid itu mau mengawinkan putrinya,
saya tanya, "Lah kamu calon menantunya sudah kenal belum?" "Belum kenal, Pak." "Loh. Lah belum kenal kok kamu mau kawin sama istrinya?" "Ya katanya Simon Siman itu begini-begini." "Loh, kamu sendiri belum pernah ketemu?" "Belum." Ya ini namanya ini enggak bagus begitu itu. Wanita itu bagaimanapun alimnya, bagaimanapun cerdiknya, bagaimanapun pandainya, kalau suaminya itu sudah enggak benar, nanti itu akan susah sekali mengamal agama. Maka hati-hati kalau mau ngawinkan itu jangan tergesa-gesa, istikharah dulu, ayahnya istikharah, ibunya istikharah, anaknya istikharah. Di samping istikharah, musyawarah dengan orang-orang yang betul-betul baik, betul-betul ngerti ini calon suami ini cocok apa tidak. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semua sudah ada tulisannya, jodohnya masing-masing. Tetapi secara syariat kita harus istikharah, harus musyawarah, harus berpikir. Nah, insyaallah mulai kan? Ila hadrati sayyidina Maulana Habibina Syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hasan ila ruhi al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, wa jami' al-muhaddithin, jami' al-ulama al-amilin wal awliya wal muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. جميع أولياء هذه الأمة يا الله فتعلم بركتهم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته وردده ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا عدوا إلا كفيت نشره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا في صلاة إلا أن تنال قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami ya Allah, ampunilah santri-santri kami ya Allah, ampunilah ahli masjid kami ya Allah, ampunilah ahli kampung kami ya Allah, ampunilah para ulama kami ya Allah, ampunilah para umara kami ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Satukanlah hati mereka ya Allah, satukanlah fikir mereka ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, menuju sunnah Nabi-Mu ya Allah, memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga Imran alaihissalatu wassalam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah,
sebagaimana Engkau telah menerima hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah. Terimalah kami ya Allah, terimalah masjid-masjid kami ya Allah, terimalah pesantren-pesantren kami ya Allah, madrasah-madrasah kami ya Allah, terimalah kampung-kampung kami ya Allah, untuk asbab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal, yang barakah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, barakah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, santri-santri kami ya Allah, yang telah belajar agamamu ya Allah, belajar sunnah nabimu ya Allah, istimewakan mereka ya Allah, istimewakan mereka ya Allah, melebihi kebanyakan hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Karena mereka telah buat pengorbanan yang istimewa, buat usaha yang istimewa. Ya Allah, jagalah mereka secara istimewa pula. Ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah. Jagalah mereka di depan mereka, di belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, atas mereka dan bawah mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang Kau cintai, yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, wali-wali murid ya Allah, bapak-bapaknya ya Allah, ibu-ibunya ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah. Mudahkanlah urusan semuanya ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka ya Allah, jagalah mereka dunia akhirat ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah, tuntunlah mereka dunia akhirat ya Allah, tuntunlah mereka dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan hidayah dalam hati kami, turunkanlah hidayah dalam hati ahli keluarga kami, santri-santri kami, ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami, teman-teman kami, ahli masjid kami, tetangga kami, ahli kampung kami, dan umat di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam, mudahkanlah hidayah di seluruh alam, kekalkanlah hidayah di seluruh alam. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini ya Allah, naikkanlah usaha agama ini ya Allah, papahkanlah usaha agama ini ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini ya Allah, berkatilah usaha agama ini ya Allah, terimalah usaha agama ini ya Allah, untuk asbab hidayat diri kita, ahli keluarga kita, ahli kampung kita, umat Islam seluruh dunia sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam ridhamu, susulkanlah kami dengan pimpinan kami, junjungan kami, kekasih kami, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bersama anak cucu kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah, berkahnya para sahabat, berkahnya para wali-wali-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.